Setelah kita belajar tentang pengamalan sila pertama, yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kita masuk ke pengamalan sila kedua, yaitu kita harus menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, jadi apabila kita ingin tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kita harus makan makanan yang baik, kebiasaan olahraga yang rutin. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kita buka halaman 65. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, tuliskan ya sikap apa yang akan kalian lakukan apabila melihat teman yang seperti itu. Yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, jawab lagi ya. Yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tarian. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, diisi juga ya. Setelah kita mendengarkan wacana tentang pentingnya menghargai perbedaan dan kita harus menghormati sesama manusia, mengapa sih penting sekali menghormati perbedaan itu? Karena menghormati antar sesama manusia itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Apa coba sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia dengan baik walaupun berbagai macam perbedaan. Nah, karena kalian tahu bahwa pengaruh pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Maka, makanan apa saja sih yang harus kita konsumsi dengan rutin? Atau makanan apa saja sih yang baik untuk kesehatan kita atau untuk pertumbuhan badan kita? Nah, sekarang kita akan membahas makanan penting untuk kesehatan. Nah, kita lihat di halaman 70, lihat kan di situ ada gambar buah-buahan, ada gambar umbi-umbian, ada gambar karbohidrat, ada gambar susu, ada gambar lauk pauk, dan ada gambar sayur-sayuran. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Kita lihat nih makanan apa saja makanan yang menyehatkan dan makanan bergizi itu. Yang pertama, makanan pokok. Nah, ini adalah makanan yang harus kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang selanjutnya yaitu lauk pauk, seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, seperti
kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang selanjutnya, buah-buahan. Misalnya seperti jeruk, apel, pisang, dan jambu. Yang terakhir, susu. Seperti susu sapi atau susu kambing. Mengapa sih makanan-makanan yang Ibu sebutkan tadi menjadi sangat penting untuk tubuh kita dan kenapa harus dimakan setiap hari? Nah, karena makanan-makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, karbohidrat ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh, yaitu sebagai sumber energi. Makanan tersebut menjadi makanan pokok yang kita makan setiap hari. Setelah kita mengenal fungsi dari karbohidrat, nah kita akan mengenal tentang protein. Apa sih pentingnya protein untuk tubuh kita? Penting sekali, karena protein ini sebagai pembentukan otot, tulang, dan darah di tubuh kita. Makanan apa saja sih yang termasuk ke dalam sumber protein? Nah, sebenarnya protein ini terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Nah, kandungan vitamin ini adalah kandungan yang sangat penting untuk tubuh kita karena vitamin ini memiliki fungsi sebagai memelihara kesehatan, daya tahan tubuh, dan mencegah penyakit. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis vitamin. Salah satunya yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan lain-lain. Vitamin ini terkandung di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain dari vitamin, ada juga kandungan yang sangat penting untuk tubuh kita, yaitu mineral. Mineral ini banyak terdapat pada ikan, sayur, dan juga susu. Nah, selain kita harus makan makanan yang sehat, kita pula harus menjaga kebersihan makanan tersebut. Karena apabila makanan yang kotor tidak baik untuk kesehatan kita karena banyak kuman dan bakterinya. Maka jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik.